Presiden Prabowo Subianto ditemani sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak agenda KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Agenda puncak KTT ke-48 ASEAN diselenggarakan di Mactan Expo. Marevo mengawali pagi hari rombongan delegasi Indonesia beserta Presiden Prabowo melintasi menuju venue utama. Presiden Prabowo menumpangi maung Garuda dengan bendera merah putih berkibar di bagian depan mobil. Acara puncak KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina dimulai dengan kegiatan seremoni pembukaan. Kegiatan dilanjutkan dengan agenda plenary atau pleno yang dibuka dengan sambutan tuan rumah, yakni Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Memasuki siang hari, Presiden Prabowo beserta para pemimpin ASEAN berlanjut dengan sesi retret. Dalam agenda ini juga dilangsungkan foto bersama para pemimpin negara anggota ASEAN. Di penghujung hari atau malam nanti waktu setempat, Presiden Prabowo dan para pemimpin anggota ASEAN akan melakukan santap malam bersama dalam sesi gala dinner. Acara ramah tamah ini sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan puncak KTT ke-48 ASEAN di Filipina. Your warmest smiles in 3, 2, and 1. And your hands right over left. Dan untuk mengetahui mengenai agenda terkini Presiden Prabowo Subianto dalam puncak acara KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1, Kelvin Sipahutar. Selamat sore, Kelvin. Kelvin, rencananya malam nanti Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri gala dinner. Apakah pada sesi ramah tamah nanti Presiden Prabowo kembali melakukan diplomasi peci hitam? Ya, baik, selamat sore Eka dan juga pemirsa. Memang diplomasi peci hitam ini merupakan identitas dan tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh kepala negara Indonesia sejak era Presiden Soekarno, dan ini juga diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya di KTT ASEAN ke-48 ini saja, tetapi juga di seluruh negara-negara yang Presiden Prabowo Subianto kunjungi sejak dilantik sebagai kepala negara ini. Presiden selalu menggunakan peci sebagai upaya ataupun atribut dalam melakukan diplomasi di berbagai negara belahan dunia. Dan untuk KTT ASEAN pada hari ini benar sekali tadi nanti akan ada gala dinner yang tentu kita akan nantikan diplomasi peci yang akan kembali dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum itu memang juga sudah ada dua agenda utama yang diikuti oleh Presiden Prabowo Subianto yang mencakup terkait dengan pelaksanaan rapat pleno serta juga retret bersama pimpinan kepala negara di Asia Tenggara ini. Eka dan juga pemirsa, dan pembahasan ini mencakup dua isu strategis. Eka, pertama adalah ketahanan energi dan kedua adalah ketahanan pangan. Di bidang ketahanan energi, Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa negara-negara Asia Tenggara ini memiliki potensi besar yang harus terus dimaksimalkan, utamanya ini terkait dengan diversifikasi energi sebagai langkah jangka panjang untuk menghadapi dinamika global dan juga terkait dengan krisis yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto melihat negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi EBT atau energi baru terbarukan yang masih bisa diasah seperti yang bersumber dari air, angin maupun tenaga surya. Dan Indonesia juga sudah melakukan langkah-langkah konkret sebagaimana dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Indonesia ini telah mempercepat upaya transisi energi, salah satunya adalah pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt yang ditargetkan akan rampung pada 2-3 tahun mendatang. Eka, kemudian juga Indonesia juga telah melakukan transisi energi berupa pengadaan bioenergi, kemudian juga peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta juga upaya-upaya lainnya dalam rangka mengakselerasi energi bersih. Dan kemudian juga terkait dengan ketahanan pangan, Presiden Prabowo Subianto memberikan sorotan besar bahwa lembaga-lembaga internasional ini telah menyatakan bahwa dunia ini terancam terkait dengan hadirnya El Nino ekstrim, sehingga bagi Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara ini penting sekali untuk melakukan upaya penguatan ketahanan
pangan untuk menjawab kebutuhan mendesak bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara ini. Dan Presiden Prabowo Subianto juga mendorong penguatan kerjasama dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. Ini diantaranya Presiden mendorong pertukaran informasi, diversifikasi pangan, pengembangan teknologi pertanian, serta optimalisasi cadangan pangan regional ASEAN. Dan selain kedua isu tersebut tadi juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto ini menyerukan agar ASEAN agar dapat terus kompak begitu di tengah dinamika global yang begitu bergejolak khususnya di Timur Tengah, kemudian juga dapat menjadi juru damai, menjaga stabilitas kawasan dan juga menjunjung hukum internasional serta bersama-sama berkolaborasi melindungi seluruh warga negara yang ada di kawasan ASEAN maupun juga di kawasan-kawasan ataupun regional lainnya. Dan terkait dengan pelaksanaan retret daripada KTT ASEAN ke-48 ini memang kalau secara inti ya acaranya ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pleno Eka, tetapi memang pelaksanaan ini cenderung lebih intim dan sangat penuh dengan kebersamaan. Dan tentu juga kehangatan ini akan kembali kita lihat pada saat pelaksanaan gala dinner KTT ke-48 ASEAN pada malam hari nanti, Eka. Baik, Kelvin Sipahutar melaporkan langsung dari Cebu, Filipina. Terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas.